Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan kepada antum semua tentang the influence of learning, motivation, and analytical thinking of Arabic language education students at Darussalam Gontor University on the test result of Al-Ikhtibar. Bersama kami yaitu dari peneliti yaitu Hani Atul Mabruroh, Ahmad Adam Majidan, Muhammad Agung Muyalawan, Zul Aziz Al-Hasbi. Dari abstrak. Pada abstrak kali ini kami akan peneliti ini menyelidiki pengaruh motivasi belajar dan berpikir analitis mahasiswa PBA Pendidikan Bahasa Arab Unida Gontor terhadap hasil tes Al-Ikhtibar. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara motivasi, keterampilan analitis dan hasil tes Al-Ikhtibar. Nah, jadi penelitian kali ini kita akan membahas tentang apakah analytical thinking dan motivasi belajar itu berpengaruh terhadap hasil dari tes Al-Ikhtibar. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita akan menjelaskan terhadap apa sih Al-Ikhtibar itu. Al-Ikhtibar itu semacam kalau kita kenal di luar, yaitu ada Duolingo, ada tes bahasa, ada Duolingo, ada TOEFL, dan segala macamnya. Nah, Al-Ikhtibar ini adalah tes bahasa yang diwajibkan kepada seluruh mahasiswa untuk mengikutinya sebelum ujian akhir semester. Nah, Al-Ikhtibar ini mempunyai banyak tingkatan. Ada beberapa tingkatan yang harus ada, yang untuk pemula, ada untuk yang para ahli bahasa juga bisa, dan segala macamnya. Lalu kita lanjut ke introduction. Nah, dalam educational institution have a significant influence of the progress of nation. Nah, menurut Aziz dan Jumaidi, bahwa pendidikan di dalam suatu negara itu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan suatu negara. Nah, ini menurut Aziz Jumaidi bahwasanya pendidikan itu mempunyai faktor yang sangat besar dalam kemajuan sebuah negara. Lalu motivasi and analytical thinking are factors that can influence learning outcomes such as the result of the Arabic exam Al-Ikhtibar. Al-Ikhtibar is an application-based learning medium used by Darussalam University Gontor for online Arabic language testing, specifically evaluating listening, reading, and writing skills. Students with high and strong motivation and analytical thinking tend to have a high enthusiasm for learning, expanding their knowledge, and being able to think and about problems and organization manner. Nah, seperti yang kami jelaskan sebelumnya, bahwa Al-Ikhtibar ini adalah sebuah tes bahasa berbasis online, ya, tentunya, yang untuk meningkatkan evaluasi dalam pembelajaran listening, pendengaran, reading, membaca, dan writing, dan skill dalam menulis. Lalu kita lanjut ke literatur review. Literatur review ini kita mempunyai yang kita ambil adalah 3 contoh dari penelitian terdahulu, yaitu pertama ada Katrina Novianti pada tahun 2020, pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika peserta didik. Nah, lalu yang kedua ada Almiranti Datu pada tahun 2022, yaitu pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa di tengah pandemi COVID-19. Lalu ada yang ketiga ada Galih Rinexo Yuwono pada tahun 2020, yaitu pengaruh kemampuan berpikir analitis pada pembelajaran berbasis masalah PBL terhadap hasil belajar ranah pengetahuan hasil belajar ranah pengetahuan. Nah, jadi dari ketiga penelitian yang terdahulu ini akan menguatkan penelitian kami yang sudah kami buat dengan sedemikian rupa. Lalu ada research method. Nah, research method ini kami menggunakan kuantitatif korelasi supaya agar kita mengetahui apakah ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, variabel X sendiri yaitu ada analytical thinking dan motivasi belajar. Lalu dan faktor Y-nya itu yaitu adalah hasil tes Al-Ikhtibar.
Nah, ya ini kita mempunyai the population in this study consists of student of Arabic language education at Darussalam University Gontor, which involves selecting 30 students from various sampling is conducted using purposive random sampling techniques semester of the study program randomly. The data will be analyzed using test form normal linear and correlation using SPSS software. Nah, jadi kami menggunakan SPSS untuk mengetahui hasil dari penelitian ini. Nah, yang kita ambil yaitu dari 30 mahasiswa yang kita ambil secara random untuk kita ambil datanya, bagaimana kita sebar kuesioner dan mereka menjawabnya. Selain itu kami juga menggunakan hasil dari al-ikhtibar. Kita meminta data nilai-nilai mereka dan bersamaan kita menyebar kuesioner untuk mereka jawab. Oke, kita akan lanjut kepada Saudara Agung Mulyawan untuk menjelaskan result and. Baiklah, pada slide kali ini kita akan membahas tentang result and discussion. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasannya dalam penelitian ini kami menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dan terdiri dari 3 variabel. Variabel X1 yaitu motivasi belajar, variabel X2 yang yaitu adalah analytical thinking atau berpikir analitis, dan variabel lainnya adalah skill test al-ikhtibar. Pada penelitian ini kami menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang dimana telah kami bagikan kepada beberapa mahasiswa PBA Unida Gontor. Dan sebelum menyebarkan pertanyaan-pertanyaan kuesioner tersebut, kami melakukan tahap validasi soal atau butir soal. Dari 30 butir soal yang kami buat, ada beberapa soal yang layak digunakan, yaitu sebanyak 26 butir soal dan 6 butir soal yang tidak layak digunakan setelah kami lakukan uji validasi terhadap pakar. Dan kemudian setelah melakukan tahap uji validasi soal, kami untuk menganalisis datanya itu melalui beberapa tahap, yang dimana ada uji normalitas, kemudian linearitas, dan juga uji korelasi. Sebagaimana yang telah kita sajikan di slide ini, itu berupa uji normalitas atau normality test yang digunakan untuk mengetahui apakah sampel itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Nah, seperti yang kita lihat dari uji normalitas menggunakan SPSS, Kolmogorov-Smirnov test, dapat diketahui bahwasannya nilai signifikansi itu sebesar 0,200, yang dimana itu lebih besar dari taraf signifikansi yang telah kita tetapkan, yaitu sebanyak 5%, yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwasannya nilai residual itu berdistribusi normal. Dan setelah dilakukan tahap uji normalitas, kemudian kami melakukan tahap uji linearitas. Sebagaimana yang telah kita ketahui di sini, dalam tahap uji normalitas, test distribution is normal, yang dapat diartikan bahwasannya uji normalitasnya itu dan nilainya itu berdistribusi normal. Kemudian kami melanjutkan kepada tahap uji linearitas. Pada tahap uji linearitas, kami juga menggunakan aplikasi SPSS untuk mengetahui apakah variabel X1, X2 itu memiliki hubungan yang linear atau tidak terhadap variabel Y. Di sini kita telah memasukkan hasil tes dari uji linearitas yang menggunakan SPSS dengan one sample Kolmogorov-Smirnov. Dari hasil tes tersebut dapat dilihat bahwasannya nilai signifikansi yaitu 0,648, yang dimana itu lebih besar dari 0,05, yang berarti variabel X1, X2, dan Y itu mempunyai hubungan yang linear. Dan setelah melakukan syarat uji normalitas, kemudian linearitas itu terpenuhi, kami melakukan uji hipotesis korelasi, dan yang dimana itu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara X1, X2, dan juga Y.
terhadap Y. Nah, dalam mengambil keputusan pada uji korelasi product moment, yaitu dengan membandingkan signifikansi hitung dengan signifikansi yang telah ditetapkan. Nah, ketentuan dikatakan H0 atau HO itu ditolak jika signifikansi hitung itu lebih besar dari 5% atau 0,05. Kemudian membandingkan F hitung dengan F tabel, kemudian membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, berdasarkan nilai signifikansi jika nilai signifikansi itu lebih kecil dari 0,05, maka terdapat korelasi antar variabel yang dihubungkan. Akan tetapi sebaliknya, jika signifikansi tile itu lebih besar dari 0,05, maka itu tidak terdapat korelasi antara variabel tersebut. Berdasarkan nilai R hitung, kita akan lanjut. Nah, ini untuk hasil tes dari uji korelasi menggunakan Pearson correlation. Jika nilai R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka terdapat korelasi antara variabel. Akan tetapi, sebagaimana tadi kita disebutkan, jika nilai R hitung itu lebih kecil dari R tabel, maka tidak terdapat korelasi. Dan untuk hasil pengujian dari korelasi product moment antara motivasi belajar, analytical thinking terhadap hal itu dapat dilihat pada tabel yang telah kita sajikan di slide ini. Sesuai dengan data yang ada yang diperoleh dari uji statistik menggunakan aplikasi SPSS, dapat diketahui bahwasannya nilai signifikansi antara motivasi belajar, yaitu variabel X1, dengan hasil tes al-ikhtibar itu sebesar 0,514, yang dimana itu lebih besar dari 0,05, yang dapat dikatakan bahwasannya tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel motivasi belajar dengan hasil tes al-ikhtibar. Kemudian nilai signifikansi antara analytical thinking atau variabel X2 dengan hasil tes al-ikhtibar itu sebesar 0,259, yang dimana itu juga lebih besar dari 0,05, yang berarti atau yang dapat kita simpulkan bahwasannya tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel analytical thinking dengan hasil tes al-ikhtibar. Dan kemudian nilai R hitung antara motivasi belajar atau variabel X1 dengan hasil tes al-ikhtibar yaitu sebesar minus 0,214, minus 0,124, maaf, yang dimana itu lebih kecil dari 0,361. Nah, maka dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada hubungan ataupun tidak ada korelasi antara variabel motivasi belajar dengan hasil tes al-ikhtibar berdasarkan nilai R hitung Pearson correlation. Kemudian nilai R hitung antara analytical thinking atau variabel X2 dengan hasil tes al-ikhtibar itu sebesar minus 0,213, yang dimana itu lebih kecil dari 0,361. Maka dapat disimpulkan bahwasannya itu tidak ada korelasi antara variabel motivasi belajar antara motivasi analytical thinking terhadap hasil tes al-ikhtibar berdasarkan nilai R hitung Pearson correlation. Nah, untuk variabel motivasi itu sebesar minus 0,124 yang diperoleh, maka berdasarkan nilai R hitung Pearson correlation, kekuatan hubungan antara variabel motivasi dengan hasil tes al-ikhtibar itu mempunyai hubungan korelasi yang sangat lemah. Dan sedangkan untuk variabel analytical thinking yang sebesar minus 0,213 yang diperoleh, maka hubungan kekuatan antara variabel X2 yaitu analytical thinking dengan hasil al-ikhtibar itu mempunyai hubungan yang juga lemah. Dan kemudian kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil tes di atas, hasil tes yang telah kami sajikan, dapat diketahui bahwasannya motivasi belajar dan juga analytical thinking tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap hasil tes al-ikhtibar mahasiswa PBA nilai Gontor. Maka hipotesis satunya itu dinyatakan tidak diterima. Kemungkinan yang mempengaruhi itu banyak faktor seperti lingkungan ataupun minat, bakat ataupun motif yang lainnya. Jadi mungkin ada beberapa faktor-faktor di luar itu yang mempengaruhi hasil tes al-ikhtibar mahasiswa PBA. Kemudian kita lanjut conclusion, yaitu kesimpulan. Dalam
penelitian ini kami menyimpulkan bahwasannya itu tidak terdapat korelasi ataupun hubungan yang signifikan antara motivasi belajar terhadap dan analytical thinking terhadap hasil tes al-ikhtibar mahasiswa PBA Unida Gontor.